Tak hanya kepada wartawan, pengacara Hotman Paris juga menyatakan permintaan maaf kepada Presiden Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin serta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, serta Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Asep Edi Suheri. Hotman membantah adanya motif politik di balik pembelaannya terhadap Febri di hadapan awak media. Dengan ini Hotman menyatakan permohonan maaf kalau ada ucapan atau tindakan saya yang kurang berkenan pada waktu setelah selesai pemeriksaan tersangka mantan Jampitsus. Pengacara mantan Jampitsus Febri Adriansyah, Hotman Paris kembali menyampaikan permintaan secara terbuka. Kali ini ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, hingga Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Asep Edi Suheri. Permintaan maaf Hotman disampaikan melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, menyusul polemik yang muncul setelah konferensi pers usai mendampingi mantan Jampitsus Febri Adriansyah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Hotman mengakui ada ucapan maupun tindakannya pada saat konferensi pers yang dinilai kurang berkenan. Hotman menjelaskan pernyataannya saat itu semata-mata disampaikan dalam kapasitasnya sebagai penasihat hukum yang sedang membela kepentingan kliennya. Hotman membantah adanya motif politik di balik pembelaannya terhadap Febri di hadapan awak media. Halo Bapak Presiden Republik Indonesia, halo Bapak Jaksa Agung, halo Bapak Kapolri, halo Bapak Kapolda Metro Jaya. Dengan ini Hotman menyatakan permohonan maaf kalau ada ucapan atau tindakan saya yang kurang berkenan pada waktu konferensi pers pada waktu setelah selesai pemeriksaan tersangka mantan Jampitsus di Kejaksaan Agung pada tanggal 17 Juli 2026. Ya. Apapun yang saya ucapkan murni hanya dari aspek kepengacaraan, tidak ada motivasi atau keterlibatan politik apapun. Ya, murni hanya skill sebagai pengacara yang tugasnya adalah berusaha melindungi kliennya secara hukum. Adapun polemik pernyataan Hotman sebelumnya direspon pihak istana. Mensesnek Prasetyo Hadi meminta Hotman untuk tidak mengaitkan kasus Febri dengan Presiden Prabowo Subianto. Prasetyo menegaskan kasus Febri merupakan persoalan yang harus ditangani sesuai mekanisme hukum. Mensesnek menyebut tak ada norma atau aturan yang mengharuskan penetapan seorang tersangka dalam kasus korupsi harus mendapat lampu hijau terlebih dahulu dari Presiden. Ya, itu kan kita kembalikan ke proses hukum ya. Jangan dikait-kaitkan juga dengan Bapak Presiden kan. Ya, sepenuhnya kita kembalikan ke mekanisme hukum yang berlaku. Tapi kalau pemeriksaan memerlukan izin Presiden, pejabat tinggi itu gimana? Saya rasa klaim Bang Hotman. Ya saya rasa kembali kepada mekanismenya ya. Saya rasa nggak ada juga hanya pada saat masih proses pemeriksaan harus seizin Presiden itu kan. Mas, Oke, terima kasih ya. Mas. Juru bicara Partai Gerindra, Bahtera Banong meminta Hotman Paris untuk fokus mendampingi proses hukum yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Bahtera menilai tak semestinya Hotman Paris membawa nama Presiden Prabowo Subianto ke dalam kasus korupsi dan pencucian uang mantan Jampitsus tersebut. Harapan kami sih terhadap Bang Hotman ya, biarlah Bang Hotman konsen, kemudian mendampingi proses hukum yang sedang berjalan terhadap klien beliau ya, tidak semestinya saya pikir Presiden dibawa-bawa ke arah sana ya karena. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI itu menekankan bahwa Presiden Prabowo kerap memberikan alarm keras kepada para pejabatnya untuk tidak melakukan praktek korupsi. Imbauan tersebut merupakan bentuk ketegasan Presiden Prabowo yang menginginkan pemerintahannya bersih dari praktek korupsi. Tim Liputan, Metro TV. Lalu seperti apakah sikap Partai Gerindra menanggapi pernyataan pengacara Hotman Paris terkait kasus Febri Adriansyah? Kita membahasnya bersama dengan juru bicara Partai Gerindra, Wihadi Wianto. Selamat malam Pak Wihadi. Ya, malam.
Baik, terima kasih sudah bergabung. Pak Wihadi, sudah ada 2 kali permintaan maaf. Buat Gerindra cukup tidak sih dengan permintaan maaf Hotman? Ya, saya kira dari awal memang kita juga sudah menyampaikan dan dari Mensesnek sendiri juga sudah menyampaikan bahwa jangan membawa-bawa presiden dalam hal penetapan tersangka dan juga dalam hal pemeriksaan dan juga dalam hal kasus-kasus yang ditangani oleh Bang Hotman dengan kliennya mantan Jampitsus. Jadi kalau sekarang Bang Hotman meminta maaf, saya kira ya silahkan saja. Saya kira tidak ada yang melarang dia untuk minta maaf, karena memang dari awal kita memperingatkan untuk jangan membawa-bawa nama presiden, dan kita mengklarifikasi juga bahwa ini tidak ada dalam aturan KUHAP itu tidak ada harus izin presiden dan segala macam. Jadi saya kira ya silahkan saja minta maaf. Saya kira itu ya yang namanya orang minta maaf ya sudah memang hal yang memang ada kesalahan ya kita lihat bahwa kita maafkan, karena memang kita sudah memperingatkan aja. Kita kan memperingatkan semuanya. Dari presiden kan memang memperingatkan, dan Mensesnek juga sudah memperingatkan itu. Minta maaf silakan saja, tapi menurut Anda yang disampaikan Hotman itu apakah semata-mata bentuk pembelaan hukum advokat terhadap kliennya, ataukah berniat untuk menggiring opini publik? Ya, saya kira kalau kita melihat daripada struktur perkaranya kan kita sudah tahu bahwa sebenarnya tidak ada dalam KUHAP itu hal seperti itu. Nah, kita kan mengingatkan mungkin tidak mempelajari KUHAP yang kitab KUHAP yang baru sehingga mengatakan seperti itu. Nah, saya kira itu silakan saja dia menyatakan seperti itu. Dan ini kalau disampaikan tadi bahwa dia khilaf dan segala macam dan dia mengatakan seperti itu, ya akhirnya mungkin dia sadar bahwa memang tidak ada urusan penetapan tersangka itu harus minta izin presiden begitu kan. Jadi saya kira itu adalah merupakan sesuatu hal yang disampaikan oleh pengacara, dan saat ini kan kita melihat bahwa permintaan maaf ya kan, dan kita juga sudah memperingatkan sebelum permintaan maaf tidak ada itu yang namanya presiden ikut campur bahwa dalam permasalahan ini. Kasus Febri Adriansyah menuai polemik, Pak Wihadi. Bagaimana kemudian Gerindra ini untuk bisa menepis bahwa presiden tidak tebang pilih dalam berantas korupsi? Ya, saya kira kalau masalah tebang pilih kan kita sudah tahu juga bahwa sekarang ini permasalahan korupsi kita sudah lihat ya kan, banyak juga kepala daerah juga yang kena OTT, dan juga beberapa hal yang kita lihat juga korupsi juga selalu presiden juga tidak pandang bulu, dan saya kira ini adalah memang langkah tegas yang disampaikan oleh presiden. Dan kami dari Partai Gerindra juga seringkali memang dalam setiap kesempatan Pak Prabowo selalu mengingatkan bahwa jangan main-main lagi terhadap masalah korupsi ini, karena memang tidak ada toleransi terhadap permasalahan korupsi ini. Jadi ini memang adalah merupakan sifat tegas daripada presiden terhadap permasalahan korupsi untuk tidak pandang bulu. Jadi komitmen presiden tegas begitu ya Pak Wihadi. Nah, saya ingin mengutip pernyataan dari Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menegaskan bahwa presiden tidak pernah intervensi kasus apapun. Dalam kasus Febri ini, bagaimana kemudian menepis keraguan publik yang sempat dikatakan bahwa Hotman harus izin dulu presiden? Ya, dari awal kan memang pada saat Hotman mengatakan demikian, terus kemudian kita juga memperingatkan bahwa tidak ada yang namanya intervensi presiden, dan kemudian sekarang Hotman sudah minta maaf juga mengenai masalah pernyataan itu. Saya kira sudah di situ sudah clear bahwa ini adalah merupakan mungkin satu hal yang disampaikan oleh Hotman sebagai pengacara itu adalah merupakan satu ya mungkin dia ingin membuat satu sensasi atau apa, kita nggak tahu juga kan gitu kan. Jadi ini semuanya kan dari dia sendiri pada saat melakukan konferensi pers. Tapi sikap tegas itu kan kita jelas bahwa tidak ada yang namanya intervensi itu gitu kan. Dan pada saat itu juga secara resmi Mensesnek dalam hal ini sebagai juru bicara daripada pemerintah yang mengatakan tidak ada intervensi itu, dan intervensi itu pun kita lihat bahwa tidak ada yang namanya penetapan KUHAP itu harus izin presiden juga gitu untuk penetapan tersangka. Jadi sebenarnya mungkin
mungkin Bang Hotman belum mempelajari KUHP yang baru, udah lama nggak mempelajari KUHP yang baru, bisa aja seperti itu juga kan. Presiden Prabowo yakin dan percaya tidak bahwa pengusutan kasus Febri Adriansyah oleh Kejaksaan Agung ini bisa transparan, profesional, dan juga adil? Saya kira begini, kita semua saat ini sudah melakukan pengawasan terhadap kasus ini, prosesnya juga, dan kami juga dalam hal ini kan dari DPR, Komisi 3 juga sudah membentuk panja terhadap kasus ini, di mana ini adalah pengawasan dan juga pengawasan daripada kasus mantan Jampitsus ini. Jadi ini kan sudah jelas bahwa DPR sendiri juga mengawasi melalui panja. Artinya bukan mengintervensi ya, tapi kita DPR ini mengawasi jalannya apakah memang sudah benar dalam masalah proses daripada penyidikan maupun penetapan tersangka dan juga kemudian proses daripada persidangannya nanti. Jadi itu kan panja itu adalah lebih kepada panja pengawasan sebagai tupoksi DPR, memang melakukan pengawasan kepada mitra-mitra kerjanya. Sebelumnya Pak Wihadi katakan bahwa ketika meminta maaf ya silahkan saja gitu ya. Tapi perlu tidak sih ada pertanggungjawaban secara hukum karena ini sudah merugikan Presiden, Pak Wihadi? Saya kira kalau bicara seperti itu boleh dikatakan kalau sudah permintaan maaf dan kalau ini kan sudah diingatkan juga oleh juru bicara kenegaraan, Menteri Sekretaris Negara juga sudah menyampaikan, dari Gerindra sendiri juga sudah menyampaikan bahwa jangan membawa nama Presiden dan kemudian meminta maaf. Saya kira itu kan sesuatu hal yang memang sudah jelas, sudah clear lah ya, itu masalahannya itu. Jadi kalau hal-hal yang lain ya kita semuanya saat ini konsentrasi terhadap bagaimana kasus ini bisa berjalan dengan baik dan kasus ini bisa diawasi dengan baik, itu saja saya kira. Tidak diragukan lagi Pak Wihadi bahwa komitmen Presiden dalam berantas korupsi, jadi ke depan ini agar tidak terulang lagi hal yang sama yaitu membawa-bawa nama Presiden, apa kemudian pesan Gerindra kepada pihak-pihak yang suka mencatut nama Presiden? Ya, saya kira semuanya nanti kan akan terlihat mana yang membawa-bawa nama Presiden, yang selalu membawa nama Presiden untuk kepentingan pribadi atau untuk hal-hal yang memang melakukan pelanggaran. Ini semuanya sekarang ini kan sudah transparan semua, masyarakat juga sudah tahu, setiap kali juga sudah semuanya bisa diakses dan saya kira kalau kita melihat sekarang ini ya informasi sudah sangat terbuka, jadi kemungkinan juga kalau kita lihat bahwa yang mengaku ataupun apa yang mungkin mengaku-mengaku, terus kemudian juga membawa-bawa, saya kira pasti semuanya secara terbuka pasti akan ada pengawasan itu dan kritik itu pasti akan terjadi lah gitu.